Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Layover. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. So many exciting themes in one little book, right? Film dimulai dengan memperlihatkan Kate yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Saat ia mengajar di kelas, Kate melihat bahwa seorang anak diam-diam membaca buku komik. Kate memanggil anak itu dan memintanya untuk membaca buku di depan semua orang. Ketika anak laki-laki itu mulai membaca komik, Kate malah tertarik pada komik tersebut. Namun sayangnya, kepala sekolah masuk dan melihat kelakuan Kate. Kepala sekolah memanggil Kate ke kantornya, dan secara tidak langsung, ia meminta Kate untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Are you firing me? This is 26% stronger than anything else on the market. Kemudian di sisi lain, diperkenalkan seorang gadis bernama Megan yang bekerja sebagai SPG. Megan mencoba menjual produk kosmetik di sebuah perusahaan, namun sayangnya Megan gagal menjual produknya sehingga Megan pergi dari sana dengan marah. Ketika ia keluar, Megan melihat polisi mengambil mobilnya karena Megan memarkirkan mobilnya di sembarang tempat. Scene berpindah ketika Kate pulang dari sekolah. Kemudian di sini diperlihatkan bahwa Megan dan Kate adalah sahabat baik. Mereka tinggal bersama di sebuah apartemen. Megan mulai menari-nari untuk menghilangkan stres karena hidupnya telah terbuang sia-sia. Megan kemudian memberitahu Kate kesialannya, di mana ia tidak berhasil menjual satupun produknya. Bahkan mobilnya diambil oleh polisi dari tempat parkir. Kate juga bercerita bahwa kepala sekolah juga telah memintanya untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Kemudian hari berikutnya, Megan membangunkan Kate pada jam 4 subuh dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi healing ke suatu tempat. Kate ingin membicarakan hal ini di pagi harinya, namun Megan mengatakan bahwa penerbangan mereka tinggal 3 jam lagi. Kate tidak ingin pergi, namun Megan sudah terlanjur memesan 2 tiket. Kate terpaksa menemani Megan. Sesampainya di bandara, mereka melihat antrean yang sangat panjang. Dan jika ia tetap ikut antri, mereka pasti akan ketinggalan pesawat. Akhirnya, Megan mencoba menggoda seorang petugas yang bekerja di sana. Dan beruntungnya, petugas itu membiarkan mereka pergi tanpa harus mengantri. Saat di pesawat, Kate mendapat tempat duduk di kursi dekat jendela, sementara Megan mendapat kursi di sebelahnya. Karena Kate takut ketinggian, ia minum pil anti cemas. Oh my god. Setelah beberapa waktu berselang, seorang pria datang dan duduk di kursi di antara keduanya. Pria tampan itu bernama Ryan, dan ia adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Megan dan Kate terlihat tertarik kepada pria itu. Keduanya mulai menggodanya selama penerbangan. Karena Kate menambah dosis pilnya, gadis itu mulai tertidur di sana. Setelah itu, kapten pesawat mengumumkan bahwa terjadi badai di Florida. Pesawat terpaksa mendarat darurat di St. Louis. Mereka berdua kemudian memesan kamar di sebuah hotel di St. Louis sampai penerbangan berikutnya. Saat di resepsionis hotel, Megan memberitahu bahwa tasnya telah hilang di bandara. Setelah itu, Kate dan Megan pergi ke lift, dan di sana mereka melihat Ryan. Ryan mengatakan kepada mereka bahwa ia harus menghadiri pernikahan yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Ryan mencoba mengundang mereka berdua keluar untuk minum dengannya. Kate dan Megan langsung menyetujui ajakan tersebut. Sesampainya di kamar, Megan ingat
bahwa tasnya telah hilang. Meghan mencoba meminjam gaun Kate, namun sayangnya Kate ini hanya membawa satu gaun. Kate pun menolak untuk meminjamkan gaun itu. Kemudian pada malam harinya, Kate pergi menemui Ryan sendirian. Saat mereka mengobrol, Meghan mendatangi mereka dengan mengenakan pakaian tradisional dari India. Ryan terkejut melihat Meghan karena ia terlihat sangat cantik. Kemudian, Ryan menerima kabar bahwa badai di luar semakin besar sehingga penerbangannya akan tertunda lebih lama. Ryan mulai frustasi dan kedua wanita itu mengajaknya berdansa untuk menghibur Ryan. Untuk menarik perhatian Ryan, Meghan dan Kate melakukan kompetisi dansa. Mereka bertiga akhirnya kembali ke hotel. Karena mereka masih terjebak di kota itu, Ryan kembali mengajak mereka untuk pergi jalan-jalan keesokan harinya. Yeah, I actually need a magnet. Di hari berikutnya, Meghan mengajak Ryan untuk naik balon udara. Namun, Kate takut ketinggian dan ia mengajak Ryan untuk mengunjungi museum. Karena diajak oleh Meghan, akhirnya Kate terpaksa ikut pergi karena Kate tidak mau Meghan berduaan dengan Ryan. Let's touch the sky. Wow. Beautiful, isn't it? No. You get me down right now. Saat mereka berada di ketinggian 500 kaki, Kate mulai gugup dan ketakutan. Ryan mencoba untuk menenangkan Kate. Karena cemburu, Meghan membuka botol champagne, namun tutup botolnya mengenai mata pembawa balon. Akhirnya, terpaksa mereka harus mendaratkan balon udara tepat di pesta ulang tahun seorang anak. Mereka bertiga pulang ke hotel dalam keadaan lesu, dan kemudian Ryan memutuskan untuk menenangkan diri di kolam renang. Kedua wanita itu ingin berusaha membuat Ryan terkesan dengan mengenakan pakaian renang seksi. Yeah, I don't know. Ryan lebih suka pada pakaian renang dari Kate. Kembali terjadi kompetisi di antara mereka berdua, dan kali ini mereka beradu lompat indah. Okay, let's start with the basics. The right way. Backflip. Go on, do it. Forward 1.5 tuck. Are you crazy? That is so dangerous. Kompetisi mereka berakhir dengan Meghan yang mengalami cedera. Saat sedang minum jus, kedua gadis itu melihat Ryan yang sudah berkemas untuk pergi ke suatu tempat. Mereka berdua langsung menghampiri Ryan, dan ternyata Ryan harus menghadiri pernikahan itu tepat waktu. Akhirnya, kedua wanita itu bersedia ikut pergi menemani Ryan di perjalanan. Supir mereka yang bernama Craig terlihat sangat menyukai Meghan. Di jalan, Meghan memijat tangan Ryan yang membuat Kate cemburu. Kate pun menunjukkan foto masa kecil Meghan di mana ia terlihat sangat aneh. Kemudian, mereka berhenti di sebuah pom bensin. Di sana, Kate pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kamar mandi pom bensin itu sangat kotor, namun Kate terpaksa menggunakannya. Meghan balas dendam dengan menutup pintu kamar mandi dari luar. Kate yang terjebak berusaha keluar dari sana, hingga pada akhirnya ia keluar melalui jendela. Hey, what happened? Someone locked me in the bathroom. That's what happened. Why? Pakaian Kate sangat kotor, dan ia marah-marah. Kate akhirnya membersihkan dirinya di pom bensin itu. Saat kembali di perjalanan,
Kate berpura-pura sakit sehingga Ryan memberinya pijatan. Melihat hal itu, Megan kembali cemburu. Ia memasukkan pil tidur ke dalam sebuah botol anggur dan kemudian memberikannya kepada Kate. Kate menolak untuk meminumnya dan Craig langsung mengambil botol anggur itu dan ia meminum hingga habis. Menyadari hal itu, Megan akhirnya menawarkan diri untuk mengemudikan mobil. Namun Craig menolaknya karena ia sudah terbiasa menyetir sendiri. Selang beberapa lama, Craig akhirnya pingsan dan mobil mereka mengalami kecelakaan. Akhirnya, mereka terpaksa bermalam di sebuah motel. Kate melihat obat tidur di dalam botol anggur dari Craig. Akhirnya, Kate memesan kamar terpisah dari Megan karena ia kecewa kepada sahabatnya itu. Kate pergi untuk membeli minuman ringan dan ia bertemu dengan Ryan. Ryan mengungkapkan kepada Kate bahwa ia tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Kate karena ia selalu bersama Megan. Ryan mulai mencium Kate dan kemudian mereka pergi ke kamar dan mereka melakukan hubungan intim di sana. Di sisi lain, saat Megan sedang minum sendirian, Craig mendatanginya dan mereka berdua mengobrol di sepanjang malam. Keesokan paginya, saat sarapan, Megan merasa bahwa mereka tidak perlu merusak persahabatan demi seorang pria. He's cute and everything, but better than killer abs and a bent dick. Ryan's gone. What? What is the matter with you? What's the matter with you? How do you know he has a bent dick? What? You slept with Ryan. Namun, terjadi kesalahpahaman di antara mereka, di mana Kate mengira bahwa Megan juga berhubungan intim dengan Ryan. Kate terbakar api cemburu dan mereka berdua mulai berkelahi satu sama lain. Di tengah perkelahian mereka, sebuah lemari jatuh dan menimpa mereka berdua. Pemilik hotel sangat marah dan ia langsung memanggil polisi. Kemudian Craig mengungkapkan kepada polisi bahwa Ryan telah mengambil mobilnya untuk pergi ke pesta pernikahan yang harus dihadirinya. Craig juga mengungkapkan fakta bahwa Ryan lah yang akan menikah setelah melihat di profil media sosialnya. Kedua wanita yang terkejut itu memohon untuk dilepas agar bisa menghentikan pernikahan. Setelah membayar kerusakan yang mereka perbuat, akhirnya mereka tiba di Hotel Fort Lauderdale, tempat pernikahan yang berlangsung. Mereka saling bertatapan dengan Ryan, dan pria itu langsung mengejar mereka berdua. Mereka memarahi Ryan bahwa karena ia telah memanfaatkan mereka berdua. Ryan beralasan bahwa mereka berdua yang menggodanya sejak awal bertemu. Ryan memberitahu mereka bahwa ia berpacaran dengan calon istrinya sejak mereka kuliah, dan ia memohon agar mereka tidak merusak pernikahannya. Ryan, what are you doing? Hey. And I said 550, not 605. Sorry. Akhirnya, mereka bertemu dengan calon istri Ryan, dan di sini mereka menyadari bahwa calon istri Ryan sangat ketat, dan ia selalu mengekang pergerakan Ryan. Ryan? Yeah. Melihat hal itu, Megan dan Kate akhirnya merelakan Ryan, dan calon istrinya adalah pasangan yang terbaik untuknya. Megan dan Kate berpikir bahwa Ryan akan menyesali pernikahan mereka ini. Megan dan Kate kembali ke bandara dan penerbangan mereka didelay selama 4 jam. Megan menyempatkan diri untuk pergi menemui Craig di tokonya. Di sana, Megan dan Craig berbicara sebentar dan kemudian Megan menciumnya. Setelah itu, Megan kembali ke bandara dan ia mengatakan kepada Kate bahwa mungkin mereka tidak harus hidup bersama lagi. Namun, mereka harus tetap menjaga persahabatan mereka. Kate menyetujui hal tersebut, dan Kate kembali ke sekolah untuk memberitahu kepala sekolah bahwa ia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Mendengar hal itu, kepala sekolah meminta Kate untuk tidak mengajar bahasa Inggris lagi. Sebagai gantinya, kepala sekolah ingin dia menjadi pelatih tim voli.
Kate setuju mendengar permintaan kepala sekolah itu. Di sisi lain, Meghan mulai menjalin hubungan dengan Craig. Kedua gadis itu menepati janjinya untuk tetap menjadi sahabat baik. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film kita kali ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.